Selain itu, yang tidak kalah menarik juga adalah kepastian sumber bagi penghasilan tetap atau siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD, dan dari alokasi dana desa atau ADD. Pertanyaannya Pak, dalam undang-undang baru ini, apakah diatur alur baru untuk bisa mengefektifkan penyaluran dana desa dan ADD untuk pembayaran siltap dan juga tunjangan BPD? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Bapak sekalian, jadi salah satu isu menarik gitu ya dalam revisi undang-undang yang ini menjadi banyak tuntutan gitu ya, selain masalah perpanjangan masa jabatan, itu adalah persoalan bagaimana supaya siltap ini bisa diterima langsung setiap bulan. Nah, ini menjadi tuntutan para kades yang kemarin berbondong-bondong ke Jakarta sebelum revisi ini di undang-undang ditetapkan. Jadi tuntutannya adalah bagaimana kemudian siltap ini bisa disalurkan setiap bulan. Nah, kenapa ini jadi tuntutan? Karena memang prakteknya saat ini siltap itu memang ada beberapa daerah yang sudah menyalurkan tiap bulan, tapi sebagian besar itu menyalurkan ada yang tribulanan, ada yang 2 bulanan, ada yang 4 bulanan, mungkin bahkan ada yang semesteran. Ya. Jadi artinya ada ketidakpastian penerimaan penghasilan, meskipun sebenarnya bukan ketidakpastian, ketidakrutinan lah kira-kira gitu. Ya. Kalau kepastiannya saya pikir pasti gitu, cuman mungkin dirapel gitu. Nah, kemudian tuntutannya adalah supaya siltap ini bisa dibayarkan tiap bulan, dan itu sudah diatur dalam pasal 72 ayat 4 bahwa ADD yang 10% itu difokuskan atau diprioritaskan untuk pembayaran siltap yang itu langsung ditransfer dari pusat ke desa. Nah, kalau langsung ditransfer dari pusat ke desa itu adalah artinya nanti ini akan memberikan kepastian penerimaan supaya kemudian siltap itu bisa diterima setiap bulan oleh kepala desa. Jadi secara sumber mungkin tidak ada yang beda gitu ya, karena ADD itu siltap itu sebenarnya dari ADD, baik sebelum undang-undang 3 maupun dengan undang-undang 3 itu secara sumber tidak ada perbedaan, tapi mekanisme penyalurannya yang itu kemudian ada perbedaan. Jadi nanti kalau yang dulu itu ADD itu ya sudah kita ADD itu kan 10% dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten kota gitu ya, kita salurkan DAU-nya, nah kemudian nanti daerah kabupaten kota itu menyalurkan sebesar 10%-nya ke desa, itu dalam bentuk ADD, itu tergantung bupati wali kotanya, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan gitu. Nah, untuk sesuai dengan undang-undang ini nanti, bahwa dari 10% ADD atau 10% DAU yang itu untuk siltap, jadi hanya untuk siltapnya gitu ya, jadi bisa saja nanti misalkan dari 10% DAU itu siltapnya mungkin nilainya atau diprosentasi menjadi 8%-nya. 8%-nya itu kita transfer langsung ke desa. Kira-kira begitu. Pak, kalau ada pemerintah kabupaten kota yang terlambat untuk atau menunda gitu ya penyaluran ADD untuk siltap kepala desa, perangkat desa, termasuk juga pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan BPD, ada sanksi nggak Pak? Nah, dengan mekanisme ini nanti diharapkannya tidak ada lagi yang terlambat, karena ini kan dalam tanda petik kan sudah diambil alih penyalurannya dari pusat ke untuk siltap tadi ke desa kan. Nah, memang yang kemudian diberi sanksi adalah ketika daerah tidak menganggarkan ADD sesuai dengan ketentuan, yaitu 10% tadi. Kami masih menjumpai beberapa daerah dengan alasan tertentu bahwa ADD-nya itu ada yang 8%, ada yang 7% kan gitu. Itulah yang kami beri sanksi, Pak. Jadi kalau tidak 10% kita berikan sanksi. Sanksinya apa? Pertama ditunda dulu. Ditunda dulu sampai 3 bulan, kemudian kalau misalkan mereka disuruh memperbaiki, menganggarkan kembali. Nah, kalau kemudian tetap tidak mau menganggarkan kembali, kita potong sebesar selisih yang telah dianggarkan. Jadi misalkan kewajibannya dia 10%, dia hanya menganggarkan 7%, maka kita potong 3%. 3%-nya dipotong. Nah, 3% itu kita salurkan ke
desa. Oke, dengan mekanisme baru ini diharapkan tidak ada lagi keterlambatan atau penundaan penyaluran itu ya Pak? Ya, diharapkan tidak ada keterlambatan atau siltap itu bisa diterima rutin lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka.